6:42, 6:45 menit. Hangat banget teman-teman. See? My gosh. Aku hampir jatuh, terpeleset kok. Salad dari kentang teman-teman. Sedikit gula teman-teman. Perubahan musim. Oh my goodness. Imagine if we could tell everyone here that Liberty Mutual. Hai teman-teman, selamat pagi. Pagi ini aku baru bangun 1 jam yang lalu dan ini sudah repot sibuk mindahin jam dari ruangan ke ruangan teman-teman. Bulan November seperti ini adalah tepatnya hari ini. Bulan November seperti ini tepatnya hari ini DST atau Daylight Saving Time berakhir. Itu tandanya saya harus memutar jam ke berapa teman-teman. Nah saya sendiri bingung. Memutar jam 1 jam lebih lambat ya. Saya sendiri agak bingung menjelaskan Daylight Saving Time. Pokoknya startnya di bulan Maret, berakhirnya di bulan November seperti ini teman-teman. Kalau setahu saya sih untuk menghemat waktu musim panas gitu loh, kalau nggak salah ya. Nanti coba saya sertakan di kolom deskripsi penjelasan yang benar. Jadi setiap Maret dan November kita harus mengubah jarum jam teman-teman. Kalau Maret kita ajukan 1 jam, kalau November kita undurkan lagi 1 jam gitu loh. Tapi kalau di apa teman-teman, di elektronik misalnya HP, komputer gitu sudah terset otomatis sih. Ya cuman di jam-jam dinding seperti ini yang kita harus mengubah-ubah. Ya setiap bulan Maret dan bulan November saja teman-teman. Rachel, did you change your clock? Change my clock? Yeah, today is a daylight saving time. Clocknya di mundurkan. Nah jam berapa Virgil? Yuk cek your iPad, jam berapa? What time now your iPad? Jam berapa? 6. Ya 6 what? 6:35 a.m. 6:35. Nah, yang di sini juga kita akan benerin teman-teman jamnya. Kita lihat acuannya di sini. Jam berapa ini? Kalau apa? Pembaca temperatur seperti ini dan pokoknya alat-alat elektronik seperti pembaca temperatur dan HP terset otomatis teman-teman. Tapi kalau jam seperti ini ya harus di set ya, di reset. 6:45. Gitu loh. Ini lampu basement kok nyala dari semalam, anak-anak ke basement nggak dimatiin teman-teman. Sebentar, ada kentangnya di sini soalnya. Kalau lampunya nyala nanti kentangnya jadi hijau teman-teman, jadi hijau. Sorry masih pakai pajamas karena nah ini
Virgil, jam berapa? What time? 6:41. 6:41. Yeah, 6:41. Aisha, bring your iPad here so mommy can make the clock right. Okay. 6:42. 6:45 menit. 6:45 menit. 42 menit. Nah, jadi kalau kita nganter anak-anak nggak begitu gelap sekarang, teman-teman. Jadwal apa-apa menyesuaikan, teman-teman. Jadwal sekolah, jadwal sholat, semua menyesuaikan ya. Nah, seperti itu. Ini udah dingin loh, teman-teman. Kalau malam, kalau pagi gini ya, saya selalu nyalain perapian kalau malam. Pokoknya habis jam 12 malam sampai pagi gini dingin, nanti biasanya setelah jam 12 siang baru anget lagi ya. Musim gugur, teman-teman, seperti itu. Temperaturnya naik turun naik turun. Jadi kita punya perapian di setiap rumah ya. Rumah ini, yang ini, rumah satunya juga ada perapian. What? You didn't even wash the laundry. I already wash it. Nah, mommy's pajamas, leave it alone and then you just take the laundry from the washing machine. Hangat banget, teman-teman. Enak banget ada perapian seperti ini saat musim dingin. Kalau kita melihat di luar salju kelihatan dingin banget. Itu di dalam anget banget dan cozy gitu ya, teman-teman. Jadi ya seperti itu. That smells. I can't wait to visit you guys in Indonesia next summer break. Kita jemur di sekeliling wood stove seperti ini saja ya, teman-teman. Cepet banget keringnya. 1 jam gitu aja udah crispy, udah kering. Juga bagus untuk menjaga kelembapan ruangan ya. Ruangan kalau pakai pemanas gitu, apapun pemanasnya, harus dikasih apa yang sekira bisa untuk menjaga kelembapannya, teman-teman. Jadi tidak kering dan bikin sakit di hidung. Nah, contohnya ini, saya kasih panci-panci dan saya kasih air untuk menjaga kelembapan ruangannya ya, teman-teman, agar tidak terlalu kering. Jadi mesin pengering saya itu hampir nggak pernah saya gunakan, karena kalau musim panas biasanya saya menjemur pakaian di luar, dan nanti begitu menjelang musim dingin saya menjemur pakaian di sekeliling wood stove seperti ini. Itu bapaknya atau suami saya sepertinya pulang, teman-teman. Saya gunakan kalau memang saya benar-benar repot dan tidak kober, tidak sempat aja, teman-teman, menjemur pakaian, baru saya menggunakan mesin pengering. Tapi seringnya ya kita jemur di luar atau hanya kita jemur di sekeliling wood stove seperti ini ya. Saya sebentar, suamiku pulang, teman-teman. Bukakan pintu. Di dalam anget, di luar panas. Di luar panas, di luar dingin. Selamat pagi. See? My gosh. Be careful, it's very slippery. Ya Allah, aku hampir kepleset, teman-teman. Ternyata ini seperti ini loh. Kalau sebentar, aku ambil garam. Ya. Be careful. 28. Be careful. I put salt first. I told you lah, I almost fell. Aku hampir jatuh, terpeleset kok. Ya, ini garam untuk mencegah biar nggak licin, teman-teman. Seperti ini kok. Be very careful.
Kalau licin gini harus dikasih garam. Ini garam khusus untuk biar nggak licin. Thank you, my love. Welcome, Daddy. Wow. Isn't it nice? Am I gonna be able to find everything? I not move your stuff yet. I have to thank you, dear. I also Very have nice. 10. You like it? I don't know you. Who are you? I'm your middle child. I'm your middle child. Itu Sebrin lagi sama bapaknya. Look at the cow. Aneh-aneh aja nak. Kalau anak perempuan memang seperti itu teman-teman. Seneng bercengkrama sama bapaknya. Who buys you snacks and food? Who buys you baby treats? Me. Daddy buy you baby treats. No, it me. Anybody want coffee? 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 What happened? Apa kuwi kok wis au. Let me see, come here. Why? Maybe want some fruit there. Sebrin? Mama talk with Sebrin, okay? Arep kopi ora kowe? Special coffee. You want it? Kopi itu. Apa lebih iki? Kanan pol kok ning omah. Virgil, kopimu Jel, Virgil. Kopi. Aku kemarin beli ini teman-teman di Asian Market. Apa ini? Kesukaan anak-anak. Di mana ya? Kopi. Careful. Ini spill everywhere. Ini apa namanya? Isinya manis itu loh teman-teman. Ban kayak apa ya ini? Kongpao, apa ya namanya? Itu apa yang jatuh? Ini teman-teman. Aku mau steam buat anak-anak buat sarapannya. Kalau anak-anak itu mudah aja teman-teman. Ya suamiku pun mudah sarapan aja kok. Pakai seperti ini aja udah, nggak usah pakai nasi. Tapi mereka juga doyan nasi teman-teman. Aku emang biasakan dari kecil mereka makan nasi ya. Suamiku pun sebenarnya suka nasi, cuman ya kalau makan terlalu banyak sembelit. Ini cobekku teman-teman. Cobek. Aku cuman punya yang kecil seperti ini. Aku beli dari Asian Market. Dua kompor menyala. Dia minta sarapan, katanya lapar dari pulang kerja semalam. Saya itu nggak seperti orang-orang lain atau kebanyakan orang-orang bule di sini ya teman-teman. Jadi kalau habis nyuci nggak dilapi. Biasanya kalau orang sini habis nyuci itu
langsung dilap gitu ya. Kalau saya enggak, saya taruh di sini biar kering sendiri, biar apa teman-teman, biar airnya, yes pokoknya biar kering sendiri gitu ya teman-teman. Sampai pagi seperti ini, baru nanti saya beres-beres. Kalau saya untuk sarapan, kalau ada, saya pilih nasi pecel. Cuman kalau nggak bikin sendiri juga pasti nggak ada teman-teman. Makanya saya selalu skip sarapan. Saya jarang banget sarapan. Kalau untuk suamiku, saya sajikan seperti ini ya teman-teman. Saya potong yang kecil-kecil gitu. Karena sehabis kecelakaan yang hampir bisa dibilang pengalaman pahit teman-teman, yang hampir menewaskan kita sekeluarga di tahun 2021 kemarin. Suamiku itu parah, terus giginya itu hampir copot semua gitu loh teman-teman. Makanya sekarang itu kalau makan ya makanan-makanan yang soft, makanan-makanan yang small size gitu sarapannya. Udah teman-teman, simple aja. Dan anak-anak punya ini, punya apa ya itu namanya, bakpao. Tuh. You want that? Try one. Ayo coba satu. Hoi. Careful. Halo, cuma na penjepit. Hot. Why like that? Why stuck? Stick. Ya, kayak come here ngono to, Brin. I want one more. Just 4 kok. Only 4. 4. This it just has 1 for virtual. 1, 2, again. I should get all of them. Oh, yeah. Wow. I imagine this is the first time I've ever stabbed in the stomach at several different angles, huh? Yeah. Could I have another drink, please? Why is the guy with nails? This is new newspaper or what? Yes. Hansen Foundation honors veteran. What the heck? Ya Allah, virtual. Oh my gosh. Seriously? My crap. I need to give you medicine. You're He changing the look like he has a subject. full sore or something. No, don't. Hey, careful. Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Nah, semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Aku pagi ini sudah repot di dapur, nggak change pajamas, nggak ganti pajamas atau apa. Udah biarin saja teman-teman. Aku akan masak dulu ya pagi ini. Setelah kita masak untuk sarapan pagi, saya akan menyiapkan sekalian untuk sarapan siang teman-teman. Karena kakak ipar ada di sini ya, dan saya selalu bilang kalau
sama beliau, kalau beliau nginep di sini nggak usah masak sendiri di rumah sana, udah ke sini saja makan di sini. Biasanya gitu teman-teman. Jadi setiap beliau nginep di sini selalu saya yang masak, apapun yang saya sajikan insya Allah beliau mau asalkan nggak pedes ya. Nah, untuk makan siang nanti saya rencananya akan barbeque kalau cuacanya nggak hujan teman-teman. Kalau di luar nggak dingin juga. Dan saya juga akan membuat potato salad atau salad dari kentang teman-teman. Ini adalah makanan kesukaan kakak ipar, terutama kalau saya yang buat. Katanya potato salad buatan saya itu enak. Makanya saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara saya membuat potato salad ya, ala-ala saya saja teman-teman ya, yang disukai suami dan kakak ipar. Ya udah teman-teman, yuk kita langsung saja masak ya. Adapun ingredient yang saya pakai untuk membuat potato salad adalah ada carrot, ada juga seleri, ini seledri batang yang kemarin kita panen, ada juga kemarin atau kapan hari kita panen. Ada juga bawang bombay. Nah, ini bawang bombaynya sudah saya potong-potong, tinggal saya akan motong seleri atau seledri batang dengan carrotnya ya teman-teman. Sebenarnya banyak ingredient lain, tapi saya hanya pakai 3 ini, simple saja teman-teman. Nanti sausnya kita akan pakai mayo, ada mustard. Jadi 2 ini ya teman-teman. Nanti ada tambahan-tambahan seperti garam, merica gitu ya. Sesuai selera atau secukupnya saja teman-teman. Kita kasih mustard. Kalau saya masak resepnya untuk takarannya saya kira-kira saja ya teman-teman. Kita kasih mayo. Jadi nggak ada takaran pasti karena saya sering memasak. Kalau teman-teman penasaran, nanti saya sertakan di kolom deskripsi resepnya yang bisa jadi patokannya. Sedikit gula teman-teman. Kita campur ini untuk nanti di mix dengan potato atau kentangnya teman-teman. Udah gini aja, kita taruh di kulkas dulu, baru kemudian kita masak kentangnya. Sorry teman-teman. Aku ganyang makan carrot. Nah, setelah kita selesai motong-motong tadi ingredientnya untuk potato salad, sekarang saya akan ajak kalian untuk kita ke market, ke pasar untuk membeli kentang ya teman-teman. Yuk, let's go. Nah, kita belanjanya di basement saja teman-teman. Belanja bawang merah, apa lagi, kentang, nggak usah belanja jauh-jauh, semuanya sudah disuplai oleh Mbak Hetty.
Jadi semuanya tersedia di toko kita sendiri, teman-teman. Tuh, istri yang tidak bekerja bisa swasembada pangan untuk keluarga, teman-teman. Kita bisa, ya enggak? Tapi kalau suami saya yang ngerti ya, teman-teman. Meskipun saya enggak kerja di luar, beliau mengerti kalau saya juga bekerja. Berapa ribu dolar yang saya bisa irit, saya bisa hemat dengan swasembada pangan seperti ini. Kalau nggak seperti ini, saya nggak bisa menghemat, nggak bisa bangun rumah di Indonesia. Tuh, ada teman yang bilang rumah white itu rumah apa? Rumah putih, apakah dibangunkan Pak Bule? Itu ceritanya Pak Bule kasih jatah ke saya setiap 2 minggu sekali, jatah untuk istri dan jatah untuk belanja. Karena saya bisa menghemat pengeluaran untuk belanja, uangnya saya pegang, saya simpan, kita investasikan untuk membangun rumah putih itu, teman-teman. Jadi perjuangan kita berdua ya, bukan hanya Pak White saja. Nah, kalau saya nggak diikut sertakan, saya juga iri loh, teman-teman, nanti. Ya, saya lupa belum tak matikan lampunya, harus gelap ya, teman-teman. Kalau kentang tuh harus gelap seperti ini. Nah, kita akan cuci lagi dan iris-iris kentangnya. Kita irisin dulu, nanti baru kita cuci, bilas lagi, teman-teman. Saya nggak ngepil atau nggak mengupas apanya ini, kulitnya, teman-teman. Seperti ini saja. Kulitnya tipis banget kalau kentang kanepek ini. Tak perlu dikupas-kupas, malah rasanya lebih enak kalau sama kulitnya. Nah, ini kentangnya kita rebus, nggak usah terlalu soft, teman-teman. Tuh, mulai ada yang seperti ini, nggak usah terlalu lembek ya, jadi setengah matang saja, teman-teman. Ini kita campur dengan apa ya istilahnya, sausnya, bukan sausnya, teman-teman. Ya pokoknya dicampur jadi satu gitu loh. Tadi yang kita potong-potong, dikasih mayo, dikasih mustard, itu tadi ya, kita campur-campur. Ini, teman-teman, potato salad kita sudah siap disantap. Ini biasanya kalau orang sini disajikan dalam keadaan dingin ya, teman-teman. Jadi ditaruh di kulkas dulu, baru disajikan. Dengar suara riuh banget, teman-teman. Itu adalah burung yang sedang bermigrasi dari utara, barangkali dari Kanada, dari Alaska sana ya. Tuh, suaranya riuh banget. Tuh, berapa ribu burung ini yang sedang bermigrasi. Suaranya, teman-teman, tuh. Di sana itu banyak banget. Di pohon ini juga. Tuh. Tuh. Ramai banget. Ini mau bermigrasi ke selatan, teman-teman. Bisa juga sebagai pertanda kalau di utara sudah mulai dingin ya, atau musim dingin mulai tiba. Ini tanda alam, teman-teman. Tuh. Banyak banget kan, cakep banget langitnya, mendung pagi, awan bukan mendung.
suaranya. Sampai mikrofonnya tak ginikan biar bisa ngerekod suaranya teman-teman. Musim perubahan. Burung apa ya ini, hitam gitu loh teman-teman, nggak tahu burung apa itu. Itu teman-teman, burung dari kutub utara. Itu cuman terbang di halaman kita seperti itu. Nah, hinggap lagi di sana, di pohon kanifer sana. Nah, ini. Wow. Wow. Perubahan musim. Oh my goodness. Wow, teman-teman. Nah, ke arah selatan, barat selatan sana teman-teman. Bye bye. Bye bye. Jumpa lagi nanti di musim semi. Kalau musim semi mereka bermigrasi ke utara kembali. Ini sudah terbang ke selatan teman-teman. They're available at no cost to you with most insurance plans. No appointment needed. And we're open weekdays with Doug. Imagine if we could tell everyone here that Liberty Mutual. Somebody barbecuing. Barbecue apa? Barbecue apa? Daging sapi. Menyala. Kompornya menyala. Got the fire ready. A little bit longer. This is faster than the other charcoal, I think. Yeah. No, it's just too much to. This is for like if you camp and there's like 2 people. You cook a couple of steaks and a potato. Then buy another one, the one that like Yeah, I'm gonna buy only $20. Aku mau bakar telo teman-teman, bakar telo rambat, ubi jalar. Taruh di aluminium foil seperti ini dan taruh di sini teman-teman. Ini masih nyala kok. Oke, sebentar. Nah, seperti ini, taruh sini saja. Ini tadi kok kelupaan sampai kemedul gini teman-teman. Aduh rek, aku lupa loh teman-teman, sampai gosong. Nah, ya Allah, malah, aduh, ya Allah, jadi gosong teman-teman. Waduh rek, iya tuh gimana kok lali. Saya tadi nyapu teman-teman. Jadi gosong seperti ini, duh sayang banget.